Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 4 BPGSD akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Metode Pendidikan dalam Al-Quran. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami ini yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Mbak Nur Isnaini dengan NPM 0040, Mbak Nailunia Milah dengan NPM 0041 dan Mbak Dwi Yulaihah dengan NPM 0045 serta saya sendiri Raffi Zidan Justicio dengan NPM 0056. Dalam pembahasan kali ini terdapat 3 pokok materi. Yang pertama yaitu hakikat tentang metode pendidikan dalam Al-Quran, yang kedua yaitu metode pendidikan dalam Al-Quran, dan yang ketiga yaitu surah Al-Quran yang menjelaskan mengenai metode pendidikan. Pertama, hakikat metode pendidikan dalam Al-Quran. Secara pengertian sendiri, metode berasal dari 2 kata, yaitu kata meta yang berarti melalui dan kata hodos yang berarti jalan atau cara. Jadi, metode itu memiliki pengertian yaitu cara atau jalan yang dapat ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Konsep metode mengajar sendiri adalah cara yang digunakan guru untuk menyajikan atau memberikan materi pembelajaran kepada siswa untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan atau yang diharapkan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Nur Isnaini. Materi berikutnya mengenai metode pendidikan dalam Al-Quran itu sendiri. Secara umum, metode pendidikan dalam Al-Quran itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, metode cerita atau ceramah. Yang kedua, diskusi atau tanya jawab. Yang ketiga, penyadaran. Yang keempat, pemberian ganjaran dan hukuman. Dan yang kelima, keteladanan. Selanjutnya, yang pertama itu metode cerita atau ceramah. Metode ceramah merupakan pembelajaran dalam bentuk guru memberikan uraian atau penjelasan kepada sejumlah murid pada waktu tertentu dan tempat tertentu pula. Hal tersebut dilaksanakan dengan lisan untuk memberikan pengertian terhadap suatu masalah. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi dalam bentuk kata-kata yang diucapkan secara verbal, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap pendidik tidak bisa meninggalkan metode ceramah dalam proses pembelajaran. Contoh metode ceramah ini terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 66 sampai ayat 67 yang artinya Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu agar kau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?" Dia menjawab, "Sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku." Kisah atau cerita antara Nabi Musa dan Khidir pada ayat tersebut memberikan pembelajaran kepada seorang pendidik hendaknya menuntun anak didiknya dan memberitahu kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam menuntut ilmu, bahkan mengarahkan untuk tidak mempelajari sesuatu jika sang pendidik itu mengetahui bahwa potensi anak didiknya tidak sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajarinya. Selain itu, cerita atau sejarah dalam Al-Quran itu kadang berkaitan dengan masa lalu, seperti cerita Nabi dan orang-orang solih, dan juga cerita kaum yang mengalami kesengsaraan, sehingga secara tidak langsung dapat menambah wawasan dan memotivasi untuk berbuat baik. Hal lainnya yang cukup menarik yaitu apabila cerita atau sejarah berkenaan dengan kebahagiaan atau kesengsaraan, seringkali diakhiri dengan dorongan untuk berpikir mengapa dan apa yang menyebabkan demikian, sehingga cerita tersebut tidak lepas dari muatan untuk meningkatkan pendidikan bagi umat manusia. Selanjutnya, yang kedua adalah metode diskusi, tanya jawab, atau dialog. Diskusi ini akan merangsang murid-murid berpikir atau mengeluarkan pendapatnya sendiri. Metode ini biasanya berkaitan dengan metode lainnya, misalnya metode ceramah, karya wisata, dan lain sebagainya. Karena metode diskusi ini adalah bagian terpenting dalam memecahkan suatu masalah atau problem solving.
Contohnya pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 52 sampai ayat 61. Pada ayat 52 ini, Quran Surat ini menjelaskan mengenai metode diskusi antara Nabi Ibrahim dengan kaum kafir penyembah berhala mengenai pembuktian dari Nabi Ibrahim bahwa berhala bukanlah Tuhan. Pada ayat 52 bertujuan agar mengungkapkan keimanan kaum Nabi Ibrahim. Kemudian langkah pertama ini membuat mereka sadar akan situasi yang ada, agar mereka dapat menemukan kepercayaan mereka yang tidak benar itu. Maka perlu mereka memberi jawaban atas pertanyaan mereka berkenaan dengan orang yang merusak berhala mereka yang mereka sembah. Malahan mereka mempertanyakan terus dan menunjukkan pertanyaan mereka ke hadapan berhala-berhala yang paling besar. Tujuan langkah ini adalah membuat mereka bingung. Kemudian tujuan yang hendak dicapai pada saat mereka mengakui bahwa berhala yang paling besar itu pun tidak bisa menjawab pertanyaan yang mereka ajukan. Dari contoh ayat Al-Quran yang menerangkan tentang dialog atau diskusi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan metode diskusi, maka akan diperoleh simpulan jawaban dari sebuah pertanyaan. Pada dasarnya, dengan diskusi dapat merangsang peserta didik untuk mengeluarkan pendapatnya sendiri dan mengambil satu jawaban aktual yang didasarkan atas pertimbangan yang seksama. Selanjutnya, yang ketiga adalah metode penyadaran. Metode ini dikonsentrasikan untuk memberikan kesadaran terhadap anak didik dalam menyerap nilai-nilai pendidikan. Contohnya mengenai amal ma'ruf nahi mungkar, memesan kebaikan, kesabaran, dan kedamaian. Jadi setiap manusia diharapkan saling pesan memesan dalam rangka meniti kebaikan dalam kehidupan. Jika seorang pengajar mengerti bahwa ia juga belajar, maka antara satu dengan yang lainnya tidak akan pernah merasa lebih. Yang kecil belajar dari yang besar dan yang besar mengajar yang kecil. Penyadaran dapat dilakukan dengan cara menasihati atau memerintahkan untuk berbuat baik, agar selalu tetap dalam jalan kebenaran. Contohnya, sudah ada pada Quran Surat Luqman ayat 13 yang menjelaskan wasiat Luqman kepada anaknya mengenai perintah agar anaknya tidak menyekutukan Allah. Quran Surat Luqman ini memiliki arti dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dengan demikian, maka dalam dunia pendidikan, hendaknya tenaga pendidik selain memerintahkan peserta didik untuk melaksanakan kebajikan dan mencegah keburukan, mereka juga harus memberi keteladanan kepada peserta didiknya. Selanjutnya, yang keempat adalah metode pemberian ganjaran dan hukuman. Ganjaran diberikan atas ketepatan yang dicapai, sedangkan hukuman diberikan atas kesalahan yang dilakukan. Al-Quran dalam menetapkan hukuman sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Jika efek dan mudarat penyelenggaranya ringan, maka pertanggungjawabannya diserahkan kepada Allah. Misalnya saat kita mengerjakan ulangan, kita mencontek, nah itu pertanggungjawabannya kepada Allah. Akan tetapi jika pelanggarannya berkaitan dengan maslahat orang banyak, maka hukumannya di samping menjadi prerogatif Tuhan, juga dilaksanakan di dunia. Contohnya apabila ada pencuri mencuri motor, perbuatannya itu karena merugikan orang, maka dia mempertanggungjawabkan pertama kepada Allah dan yang kedua dia akan mendapat hukuman di dunia karena telah merugikan orang. Hukuman itu dilakukan untuk meluruskan perilaku ketika cara lain tidak dapat memberikan pengaruh. Dalam dunia pendidikan, hendaknya hukuman yang diberikan juga bertahap, dari menasehati sampai pada pemberian hukuman. Misalnya, ada siswa yang sering membolos sekolah. Sebagai pendidik, kita harus mencari tahu terlebih dahulu latar belakang siswa tersebut tidak masuk sekolah atau membolos. Apabila nasihat yang kita berikan itu tidak berpengaruh pada dirinya, tidak mau merubah perilakunya, maka hukuman yang tepat misalnya memberikan skor kepada anak tersebut agar anak tersebut menjadi jerah.
Jadi, seorang pendidik harus memperlakukan setiap anak dengan caranya sendiri dan harus mencari sebabnya berdasarkan usia, budaya, dan lingkungan yang mempengaruhinya. Dengan demikian, jelas bahwa metode hukuman memang diperkenankan dalam Al-Quran. Selain itu, hukuman yang diberikan tidak boleh menjadikan peserta didik menjadi terluka atau bahkan sampai mengalami gangguan psikis. Guru dituntut untuk sekreatif mungkin dalam proses pembelajaran, karena tidak selamanya metode yang digunakan akan relevan apabila diterapkan pada objek dan tempat yang berbeda. Al-Quran mengisyaratkan agar memberikan ganjaran eh, kepada mereka yang melakukan kebaikan. Nah, untuk ganjaran ini sudah diterangkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 148, yang artinya, maka Allah berikan ganjaran kepada mereka di dunia dan di akhirat dengan ganjaran yang baik, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Dalam dunia pendidikan, pemberian ganjaran atau reward ini terasa sangat penting dalam rangka untuk meningkatkan minat belajar siswa. Dengan adanya ganjaran, siswa akan berusaha sekuat mungkin untuk menggapai cita-cita walaupun kadang didasari atas ganjaran tersebut. Akan tetapi, hal demikian tentu baik dan sejalan dengan Al-Quran yang senantiasa memberikan gambaran akan surga bagi mereka yang berbuat kebaikan. Selanjutnya, yang kelima adalah metode keteladanan. Keteladanan ini sangat penting dalam mempengaruhi peserta didik, terutama dalam memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pentingnya sikap keteladanan ini, maka Allah mengirimkan para rasul sebagai teladan bagi umat manusia. Para rasul ini diutus ke muka bumi sampai pada akhirnya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan terakhir yang membawa ajaran Islam. Hal ini menandakan bahwa sekalipun Allah telah memberikan manusia kemampuan akal, namun terkadang dengan akalnya itu manusia justru berbuat salah. Maka bimbingan dan keteladanan itu sangat diperlukan. Hal ini sudah diterangkan pada Quran Surat Al-Ahzab yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dalam ayat ini, Rasulullah SAW adalah sebagai teladan bagi umat manusia. Dan dalam dunia pendidikan, hendaknya guru menjadi teladan bagi muridnya. Dengan demikian, maka segala tindak tanduknya harus dijaga, sebab semua akan terekam dalam memori peserta didik yang nantinya akan diolah menjadi sebuah tindakan. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dwi Yulaiha. Selanjutnya yaitu surat Al-Quran yang menjelaskan mengenai metode pendidikan. Yang pertama, dalam surat Ali Imran ayat 159. Nah, dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah menegaskan kepada umat Islam untuk bersikap lemah lembut, sehingga dirinya telah dimasukkan oleh Allah sebagai pujian kepada Rasul. Meskipun dalam keadaan berbahaya seperti terjadinya perang Uhud, sehingga menyebabkan kaumnya itu menderita, akan tetapi Rasulullah itu tetap bersikap lemah lembut. Apabila Rasulullah bersikap keras atau marah dengan terjadinya perang itu, maka mereka akan menjauhi Rasulullah, sehingga Rasulullah itu mengajak mereka untuk selalu bermusyawarah dalam segala hal, terutama dalam urusan peperangan. Nah, selanjutnya relevansi dalam ayat ini dengan pendidikan, khususnya untuk pendidik itu memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendidik, membimbing, membina, serta mengarahkan peserta didiknya sesuai perintah yang telah diberikan Allah kepada mereka. Tujuannya agar pendidikan dapat membentuk insan kamil yang menjadi hamba Allah yang selalu tunduk patuh padanya, serta manusia itu memiliki wawasan ilmu tinggi sehingga menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Selanjutnya,
Surat yang kedua yaitu surat Al-Maidah ayat 67. Pada ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW telah diperintahkan untuk menyampaikan apa yang diturunkan kepadanya tanpa menghiraukan besarnya tantangan di kalangan ahli kitab dan menganjurkan kepada Nabi untuk tidak perlu takut dalam menghadapi gangguan dari mereka yang membentangkan rahasia. Dalam surat ini terdapat metode bahwa pendidikan itu harus dibimbing dan dijalankan dengan baik, sehingga pendidik itu bertugas untuk memberikan ilmu atau memfasilitasi anak didiknya. Selanjutnya, yang ketiga, surat Al-Nahl ayat 125. Dalam ayat ini bahwa Nabi diperintahkan untuk mengajak umat Muslim dengan cara-cara yang telah dituntun Al-Quran, yaitu terdapat 3 metode. Ketiga metode tersebut telah mengilhami berbagai metode penyebaran Islam maupun dalam konteks pendidikan. Ketiga metode tersebut diantaranya metode Al-Hikmah, 2 metode Mau'izah Hasanah, 3 metode Mujadalah. Pertama, metode Al-Hikmah itu contohnya seorang guru itu tidak hanya mampu memerintahkan atau memberi teori kepada siswa, akan tetapi guru harus mampu menjadi panutan bagi siswanya sehingga siswa dapat mengikuti tanpa merasakan adanya unsur paksaan. Metode ini sangat fleksibel karena dapat digunakan di berbagai kondisi, usia, dan jenjang pendidikan. Metode ini lebih banyak dipelajari oleh orang-orang cendekiawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Nailun. Yang keempat ada surah Al-A'raf ayat 176 sampai 177. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa seburuknya perumpamaan ialah perumpamaan seseorang yang diserupakan dengan anjing, karena anjing tidak ada yang dikejarnya selain mencari makanan dan menyalurkan nafsu syahwat. Dalam ayat ini terdapat 2 metode yang dapat dipakai dalam pendidikan, yakni yang pertama ada metode perumpamaan dan yang kedua ada metode cerita. Dalam metode perumpamaan, yakni pengucapan secara lisan oleh guru kepada peserta didik dengan cara penyampaiannya menggunakan perumpamaan. Yang kedua, metode cerita. Dalam metode ini, pendidik mengajarkan kepada peserta didiknya dengan menceritakan kisah tentang seseorang yang tidak pernah merasa cukup atas apa yang dimiliki, seperti Karun yang tamak dengan harta yang dimilikinya, sehingga dengan ketamakannya Allah menenggelamkannya dengan harta yang ia miliki. Selanjutnya, yang kelima ada surah Ibrahim ayat 24 sampai 25. Dalam ayat ini telah digambarkan dengan pohon yang baik itu selalu memberikan buahnya kepada manusia. Begitu pula dengan manusia. Ia harus bermanfaat untuk orang lain. Oleh karenanya, setiap manusia harus mendapatkan ilmu pengetahuan dari seorang guru. Dalam ayat ini terdapat 2 metode. Yang pertama, metode perumpamaan, dan yang kedua, metode kontemplasi. Metode perumpamaan ini membuat perumpamaan dalam pendidikan dapat membantu memahamkan dan mengaitkan siswa terhadap makna perkataan, karena hati lebih mudah untuk dilunakkan dengan perumpamaan. Dengan perumpamaan, maka sesuatu yang rasional disesuaikan dengan sesuatu yang indrawi, sehingga akan tercapai pengetahuan yang sempurna. Yang kedua, metode kontemplasi. Dalam metode ini, pendidik dapat mengambil hikmah dari kandungan ayat-ayat Allah yang memiliki kandungan-kandungan makna yang tersirat sehingga dapat disampaikan kepada siswanya. Metode ini baik digunakan dalam belajar mengajar dengan peserta didik
maka harus menggunakan perumpamaan yang baik agar mendapat contoh yang baik, sehingga siswa dapat menirukannya. Dan pendidik menggunakan kata-kata yang baik untuk menggunakan kata-kata yang baik, tidak menggunakan kata-kata yang buruk agar siswa dapat menyerap manfaat dari pendidik. Selanjutnya, Untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Mas Raffi. Baik, dari penjelasan di atas bisa kita simpulkan bahwa metode pendidikan dalam Al-Quran sangatlah bervariatif, sebagaimana yang telah dijelaskan pada ayat-ayat Al-Quran. Beragamnya metode yang ditawarkan juga sejalan dengan yang ada dan digunakan dalam dunia pendidikan pada saat ini. Disitulah fungsi Al-Quran dengan menawarkan prinsip-prinsip dasar pendidikan, dan sudah sewajarnya kita sebagai manusia ya mempunyai tugas untuk mengembangkan prinsip-prinsip dasar pendidikan tersebut dengan kemampuan akal kita sendiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.